jamaah, di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillah. Gara-gara resleting. Ini bocah udah gede, masih aja jepit. Ini udah sampai. Ayo lu sini. Sampai sini. Lu lagi udah gede, masih jepit. Ayo. Ayo di sini. 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 Ayo. Udah. Sini. Aman. Sini. Dengerin. Ini aman. Mau injeksi. Mau. Lagi udah gede masih aja gawin dong. Ini rumah sunat ini aman. Udah terjamin. Dokter Nadia tuh aman. Udah. Tenang. Udah. Seorang yang membuat ini. Kita banyak. Lagi sakit ini ngomongin ambang kan. Udah. Ya Allah. Oke banyak. Nih. Tuh, rumah sakit Dokter Mahdian. Ayo, aman dah. Ada yang ambang. Kagak apa-apa. Udah. Tenang. Ayo. Ayo, kucing sakit. Ya udah. Udah ayo. Ambang. Di sana. Ya. Aduh. Sakit kan ini bang, kejepit aduh. Gini. Dengerin lagi, aku mau jelasin nih. Lebih baik sekarang aja. Kalau disimpan lama-lama nanti infeksi. Nanti keburu dipotong habis, rusak loh. Pada jadi aci nih alot, udah gede lu. Aduh. Udah gotong juga nih. Aduh, sakit bang, aduh. Masuk. Aduh. Bang. Assalamualaikum. Hati-hati. Sini. Duduk lu. Mbak, kurban mbak. Oh bukan. Ini maksudnya Enak kurbanin. bang. Nah. Mbak. Nih, aku mau daftarin untuk disunat ya. Aduh. Ini murid saya. Mbak, tapi bisa mbak. Ini dia kejepit tapi. Kejepit. Iya kejepit. What? Tapi nggak apa-apa nih disunat. Alhamdulillah. Sekalian aja disunat supaya lebih aman. Iya. Saya jelaskan mungkin untuk Boleh. menggunakan metode klaim Wah. inovasi terbaru. Wah. Aduh, klaim apa itu Pak Ustadz? Tenang. Dengerin dulu Itu dijelasin. program terbaru tuh modern. Udah Ya. diem. Jadi diapain? Aduh. Itu tidak dijahitkan, Oh. tidak ada perban. Tidak ada jahitan? Nggak ada perban. Tidak ada perban. Benar. Wah, luar biasa nih. Terus biasanya boleh mandi. Kalau anak biasa kan nggak boleh mandi, dia Iya. bisa. Nah, ini boleh mandi. Dan besarnya bisa Ada. Itu lebih modern tuh. Tenang, Ada. bisa mandi. Dengerin. Aduh. Oh iya. Jadi alhamdulillah. Dahulu nggak pakai golongan. Enggak. Oh, enggak. Dahulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam perintah hitan itu di usia 80 loh. Tapi aman kan Pak Ustadz? Kita amplop banyak, tenang aja. Banyak Orang lagi sakit begini ngomongin amplop baik. Dengerin. Diam lu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengikuti, yakni apa? Meneruskan untuk apa? Untuk meneruskan risalah Nabi besar Ibrahim alaihissalam, yakni berupa salah satunya adalah khitan, termasuk haji, akikah, kurban, itu bagian daripada risalah Nabi Ibrahim. Dan jangan lupa bahwa termasuk khitan itu adalah risalah Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah khitan itu merupakan bahagian dari fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Yakni fitrah untuk kesucian. Yuladul al fitrah, sebenarnya kita ini harusnya fitrah. Salah satu bentuk fitrah itu adalah kan ada 5, termasuk khitan, cukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu Tuh, lu dengerin. Itu. tuh. Jadi itu bagian. Apalagi buat laki-laki kan harus disunat. Harus Karena dipotong. kalau tidak berarti dia nggak bersih. Tuh. Gimana salatnya bisa diterima? Aduh, saya takut Kalau Pak ada Ustadz. nanti Sakit kan Pak Ustadz. Lo lagi Aduh. udah gede, Saya pulang aja dah. Tenang, di sini enak, aman ya. Udah keburu alat nanti. Kalau pakai jarum suntik lagi.
Mbak pakai jarum suntik pakai apa, Mbak? Jadi nama alatnya jet injection. Dia semacam kayak apa namanya? Kayak motor injection. Langsung masuk ke dalam pori-pori. Mantep udah. Lu ngapa sih? Sakit ini bang, aduh. Nggak sakit kan ya, Mbak ya? Enggak. Sakit sama sekali kok. Kayak digigit semut gitu ya? Iya. Tuh kayak digigit semut. Ya. Ya elah kayak semut rang-rang lah pakai digigitnya, paling perus-perus dikit. Aduh, aduh. Ini juga bukannya mau dikasih tenang, malah ditakutin. Bukan semut rang-rang, semut gajah. Salah ya. Aduh, semut gajah Pak Ustaz. Ustadz abisnya udah gede, belum disunat, keburu alot lu. Tenang. Ntar kayak adonan aci lu. Salatnya nggak diterima, ibadahnya susah diterima karena salah satu bentuk syariatnya adalah arus suci. Malah ini. Aduh. Langsung masuk aja kan. Ayah, nah cakep itu. Aduh, ampun Pak. Ada. Buka Mbak pintunya, Mbak. Buka pintunya, Mbak. Ada. Emang apa, Bat? Tembung. Alhamdulillah, akhirnya aman juga. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut yang mana-mana. Kita akan bahas lebih lanjut tentang masalah khitan. Ada dokternya, ada tim ahlinya dalam hukumnya, dan begitu pula ada dari Majelis Ulama Indonesia. Nih, dokternya baik, masih muda lagi. Di sini mah enak. Zaman gua dulu, Bro, buset deh gua sama mantri. Ada dulu pakai bambu lu, mas sekarang enak, kedip juga kelar. Diem lu. Enak kalau ngomongnya, kalau itu mesin. Wah, ini Sat, kan kalau cowok kan wajib disunat nih, Sat. Ya. Kalau cewek itu gimana sih, Sat? Wajib juga nggak sih? Lebih afdalnya wanita itu juga dihitan. Berarti sama kayak cowok gini dong? Oh beda. Mau beda. tahu caranya? Boleh. Kemarin aku ingat nih. Kemarin aku ada alhamdulillah pertemuan dengan beberapa terus menjelaskan tentang khitan wanita. Jadi ternyata luar biasa. Udah nggak seperti laki-laki kita bayangkan sesuatu yang membahayakan. Apa lu? Aduh. Wah, pingsan. Rol. Rol. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz, ini kan kalau cowoknya kan disunat gini nih, Ustadz. Nah, kalau cewek disunat juga gitu. Nah, lebih afdalnya dihitan juga. Nih, kita lihat tayangannya. Khitan perempuan itu adalah bagian dari syiar Islam. Syiar Islam. Dalam hadis Nabi ada sejumlah hadis yang menjelaskan tentang khitan perempuan. Ya. Atau disebut juga dengan al-khifat ya. Nah, pertama misalnya hadis Nabi al-khitanu sunnatun lirijal wa makrumatun linnisa. Bahwa khitan khitan itu bagi laki-laki itu sunnah dan bagi perempuan itu adalah makrumah. Makrumah itu sunnah juga sebetulnya. Sunnah. Kemudian di masa Rasulullah ada seorang wanita namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini dia yang suka mengkhitan perempuan. Nabi berpesan, ya Ummu Atiyah, ikhfidi wala tunhiki fa innahu ahza lil mar'ah wa ahabbu ilal ba'an. Wahai Ummu Atiyah, sunatilah perempuan itu. Wala tunhiki, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, nanti akan saya jelaskan batasannya. Karena masalah khitan perempuan ini ada pro dan kontra. Betul. Ya, ada yang ingin melarang sama sekali khitan perempuan, ada yang membolehkan. Nah, maka Majelis Ulama mengeluarkan fatwa. Fatwanya itu berbunyi larangan melarang khitan perempuan. Larangan Melarang khitan perempuan. khitan perempuan. Karena apa? Masya Allah. Karena khitan perempuan tadi saya katakan berdasarkan hadis-hadis Nabi, Iya. Nabi saja tidak melarang. Nabi saja. Ada Ummu Atiyah dikatakan dia Ummu Atiyah ikhfidi. Sunatilah gitu kan? Nggak dilarang kan sama Rasul. Nggak dilarang. Nah, kita tidak boleh melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasul. Iya. Nah, tapi caranya Caranya aja. itu harus Secara umum kan tidak ada sesuatu kerugian dari Ya. sisi medis. Sisi medis tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian sama sekali. Dan untuk melaksanakan itu memang niatnya adalah sami'na wa ta'na. Oh, Masya Allah. Mengikuti hadis, Uh-uh. itu sunnah. Nggak masalah, itu buat kita syariat kan ya. Ada Yeah. pahalanya, ada kemuliaan dan seterusnya. Iya. Dan tinggal ahli medis hanya membantu pelaksanaannya saja supaya sesuai dengan tuntunan syariat, tidak melanggar
hal-hal yang menyalahi seperti female genital mutilation itu sama sekali tidak dibenarkan, karena itu juga praktik budaya di Afrika, itu juga bukan syariat mereka, itu juga bukan syariat Islam, itu budayanya Afrika gitu. Jadi kalau kita tentu saja Muslim mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Sebelumnya itu ada peraturan Menteri Kesehatan Oh iya. yang membolehkan sunat perempuan, bahkan mengatur secara detail bagaimana cara sunat perempuan. Jadi itu. ada aturan dari menteri? Ada. Oh, Masya Allah. Yaitu peraturan Menteri nomor 1636 Menkes tahun 2010. Itu yang mengatur tentang bagaimana cara sunat perempuan dan bagaimana para tenaga medis dan dokter itu harus melakukannya. Hanya untuk peraturan itu kemudian dicabut. Oh. Nah, peraturan itu dicabut oleh peraturan Menteri nomor 6 tahun 2014. Dicabut peraturan yang membolehkan tadi dicabut. Dari 2010 ke 2014. Nah, dicabut. Peraturan itu dicabut oleh peraturan Menteri lagi nomor 6 tahun 2014. Yaitu tentang pencabutan peraturan Menteri Kesehatan yang lalu. Pasal 1-nya berbicara peraturan Menteri Kesehatan nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Jadi solusinya? Pasal 2-nya itu solusinya. Apa isi pasal 2-nya? Tadi kan dicabut ya, Ya. peraturan. Pasal 2-nya memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan Syariah untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat. Oh, iya. Yang tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan. Atau di sini disebut female genital mutilation. Jadi ruh atau semangat dari pencabutan tersebut masih memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan sunat perempuan yang sekarang diserahkan kepada Dewan Syariat, yaitu mungkin yang ada hubungan dengan MUI. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ternyata sunat atau hitan anak perempuan itu sebenarnya tidak merusak, bahkan tadi ini nih ditekankan, bahkan sampai tidak ada darah. Iya. Hanya sebenarnya membuka. Jadi sebenarnya hitan anak perempuan atau sunat anak perempuan itu justru memudahkan. Sekali lagi, justru memudahkan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi 3 pakar tadi sudah menjelaskan tentang hitan anak perempuan, sunat anak perempuan. Jadi lega rasanya. Jadi apa sarannya? Yuk sekarang nih buat ibu-ibu yang mungkin takut tentang hitan anak perempuan sudah lega, silakan aja daftar ya di rumah sunat. Yuk kita Amankan dokter. aman dah. Lo pakainya bangun di sini. Hilang ada. Gimana? Di sunat di rumah sunat Dr. Madian ini insya Allah aman. Kita sudah melakukan beberapa puluh ribu pasien memang. Masya Allah. 1 tahun berapa? Bisa 20 ribuan. 20.000. Ini di rumah sunat Dr. Madian ini 2.000-an. Luar biasa. Masya Allah. Dan ada cabangnya di mana-mana ya? Kita ada cabang di area Jabodetabek dan beberapa luar kota daerah. Katanya sampai 40 sampai 50. Ya sampai kurang lebih 47. Wah, jangan Ustaz. Bapak saya di sini juga dulu nih. Ada embung. Apa itu ada? Ada. Diam dulu. Ada embung. Apa itu? Dengerin aman, lu disunat kayak mau dikurban. Ada. Jarum suntik loh. Tuh, nggak ada jarum tuh. Jadi ini nggak ada jarum. Oh, keren ya. Hebat ya di sini ya. Pakai jarum, sekarang kita udah canggih jadi tanpa jarum suntik. Tuh, sekarang udah modern. Makanya lu gue bawa ke sini nih, di rumah sunat Dr. Mahdian. Terpercaya ya, Prol. Sakit nggak? Udah. Udah. Sakit nggak? Udah. Makanya lu gue bawa ke sini nih, di rumah sunat Dr. Mahdian. Bapak gue juga dulu kayaknya di sini. Nah, karena sudah selesai, Sapro dapat hadiah. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. Tebel bener ini Ustaz. Iya. Makanya sunat lagi enak. Boleh, ayo.
Saya bisa kali ya sunat lagi ya? Begini tuh doanya. Ya Allah. Sini. Jamaah, di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillah.